Don't take life too seriously. You'll never get out it alive. Jangan menganggap hidup terlalu serius. Kamu tidak bisa menikmatinya. Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku, channel YouTube Rafis dan Sanum, channelnya Ranger Pink. Semoga channel ini membawa manfaat, semoga channel ini membawa berkah untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Well, kali ini alhamdulillahirabbil alamin ya teman-teman. Kita udah sampai di episode 77. Hari ini di tanggal 3 Maret, bener ya teman-teman ya, 2023. Dan pastinya di jam setengah enam ya, setengah tujuh malam ya teman-teman ya, aku upload untuk part 2 segmen kedua gitu ya. Jadi sehari bismillah aja aku berusaha untuk bisa 2 kali upload ya teman-teman ya. Ya karena kan apalagi aku juga udah jadi kesenangan gitu ya teman-teman. Aku hobi banget ngevlog begini, nge-VO begini. Daripada aku bikin status di WA, kan mendingan aku rangkai aja videonya buat jadi vlog. Ya nggak sih teman-teman, bisa jadi kayak diary online gitu kan. Well, kali ini alhamdulillahirabbil alamin ya teman-teman ya, di episode 77. Terima kasih sekali. Aku mau say thanks untuk teman-teman yang sudah klik video dari Rafis dan Sanum. Aku doakan mudah-mudahan teman-teman semakin berlimpah rezeki ya teman-teman ya. Rezekinya semakin berlimpah, kesehatan, kebahagiaan, dan segala urusan dunia dan akhiratnya itu dipermudah sama Allah ya teman-teman. Amin. Oke teman-teman, dan untuk vlog kali ini masih seputar masak-memasak ya teman-teman. Karena aku memang lebih seneng vlog memasak ya teman-teman daripada untuk kegiatan yang lain. Karena aku keterbatasan tempat ya teman-teman ya. Kalau rumahnya teman-teman kan besar-besar gitu kan. Jadi gitu kelihatannya tuh bagus gitu loh kalau misalkan ngevlog lagi nyapu, lagi ngepel gitu kan. Nah kalau aku karena hidup di Jakarta, aku keterbatasan tempat, jadi nggak apa-apa ya teman-teman. Aku hanya bisa menyuguhkan video kegiatan aku yang lagi masak-masak aja ya teman-teman ya. Ya mungkin sesekali aku bisa lagi bersihin kamar gitu, tapi mungkin hanya sesekali nih teman-teman. Aku nggak bisa setiap hari seperti teman-teman gitu, karena memang berbeda gitu teman-teman ya. Di Jakarta sama di kampung ya teman-teman. Kalau rumah aku di kampung itu juga gede banget ya teman-teman. Jadi ada kamarnya banyak, ada ruang tamunya, ada halamannya, terus ada halaman belakang, ada halaman samping, masya Allah. Ya ketika aku di sini udah beda ya teman-teman. Jadi nggak apa-apa ya, aku cuma bisa menyuguhkan video aku yang aku lagi masak-masak ya teman-teman. Semoga walaupun cuma bisa menyuguhkan video aku yang masih masak-masak, semoga ini bisa membawa manfaat untuk kita semua, bisa bermanfaat untuk teman-teman yang nonton. Amin. Oke, dan untuk judul video ini aku mau ngonten apa sih, masak apa ya. Jadi ini itu, aku lagi mau bikin ayam tongseng ya teman-teman ya. Jadi aku mau bikin tongseng ayam untuk sisaan ayam aku di kulkas. Ya bisa dibilang ini adalah menu bersih-bersih kulkas ya teman-teman. Jadi nggak nambah-nambahin apa-apa dulu. Pokoknya kalau aku tuh pokoknya ya teman-teman ya, kalau kulkas aku tuh belum beres, belum bersih ya, belum beli lagi ya teman-teman. Sayang kan, maksudnya kalau misalkan kita punya apa nih di kulkas, ya udah itu kita habiskan dulu gitu ya teman-teman. Apalagi aku proteinnya masih banyak ya teman-teman ya, maksudnya kalau masih ada ya udah, masih punya tempe ya udah gitu dimasak dulu sampai habis gitu ya teman-teman ya. Kalau sudah habis baru deh. Nah kecuali kalau yang misalkan punya ayam, punya ikan misalkan seperti itu kan nggak masalah ya teman-teman kalau di freezer lama. Tapi kan kalau di kulkas yang kayak sayur-sayur, kayak cabe, itu kan emang harus dihabisin kan. Jadi itu aku pastikan untuk habis dulu. Kalau sudah habis bersih sampai kinclong gitu kulkasnya ya. Ya yang persayuran, yang perbawangan itu udah habis, baru aku belanja lagi teman-teman. Dan menu bersih-bersih kulkas aku kali ini adalah aku mau bikin ayam tongseng. Well, yuk langsung aja ya teman-teman ya. Untuk bumbu-bumbunya ini mudah sekali ya teman-teman, seperti biasa ya, mulek mudeng itu aja. Itu kalau dalam bahasa Jawa ya. Bahasa Indonesianya apa berarti?
ya itu aja gitu. Ya itu aja bumbunya ya, bawang merah, bawang putih, kemiri, terus aku pakai ladaku ya teman-teman ya. Kalau misalkan diulek bisa pakai merica sih, sebenarnya lebih mantep pakai merica sih teman-teman ya. Kalau diulek, cuma kalau di blender, di blend begini nih, di blender aku nggak berani ya teman-teman untuk ngasih merica gitu tuh, aku nggak berani yang wujudnya masih keras-keras begitu, karena blender aku ini blender yang murah ya teman-teman ya, yang pisaunya aja udah tumpul ya, lumayan tumpul gitu teman-teman. Jadi aku nggak berani gitu setiap aku kasih merica, setiap kali misalkan aku mau ngeblender ketumbar gitu ya, atau nggak usah jauh-jauh deh, kemiri aja deh, kemiri aja itu harus berulang-ulang ya teman-teman ya, karena saking tumpulnya pisaunya, jadi harus bener-bener diulang-ulang gitu loh teman-teman. Nah jadi aku nggak berani pakai merica karena aku di blender, so aku cuma pakai ladaku aja yang udah halus. Jadi di rumah itu memang aku sedia ya teman-teman ya, kayak ladaku, ketumbar bubuk, terus aku juga sedia kunyit bubuk gitu, kemiri bubuk. Tapi walaupun aku sedia yang bubuk-bubuk, tapi aku juga sedia yang aslinya ya teman-teman ya, ketumbar yang masih asli, ketumbar, merica yang masih bulat-bulat, itu semua ada ya teman-teman. Aku sih komplit karena kan nggak selalu aku tuh ngeblender kan, kadang-kadang juga aku masaknya aku ulek gitu. Jadi aku ada semua sih teman-teman. Oke, dan setelah itu apa tadi aku bilang apa, bawang merah, bawang putih, kemiri, ya itu di blender dulu ya teman-teman. Terus nanti tinggal ditongseng aja ya teman-teman ya, tinggal ditumis aja, ditambahin ladaku, ditambahin ya penyedap, terus ditambahin apa lagi ya, itu ya yang apa, bumbu dapurnya juga komplit ya teman-teman ya, kayak laos, salam, terus daun jeruk, serai itu juga komplit ya teman-teman ya, itu dikasih juga. Nah kalau udah tinggal dapat ayamnya dimasukin, dicemplungin, kasih air, cabai-cabainya apa tuh, cabai keriting atau cabai-cabainya itu aku iris-iris ya teman-teman. Terus tomat juga aku iris dan juga kolnya dipotong-potong. Itu nanti kalau tomat sama kol nanti terakhiran aja nyemplunginnya biar nggak bonyok gitu ya teman-teman ya. Sesimpel banget kan. Nah dan jadi hari ini tuh tadi udah dimulai aku dengan goreng tempe. Abis goreng tempe aku goreng telur ya teman-teman ya. Abis itu aku bikin tongseng. Jadi aku bikin telur ceplok itu untuk anak-anak aku ya teman-teman ya. Dan tempenya untuk lawannya itu, lawannya si tongseng. Karena kalau makan tongseng doang nggak ada tempe goreng rasanya kurang gitu teman-teman. Kalau buat aku minimal harus ada tempe atau ada kerupuk gitu ya teman-teman. Nggak tahu kalau teman-teman sendiri gimana? Apakah harus makan itu harus selalu ada tempenya, harus selalu ada kerupuknya, atau bisa makan seadanya aja? Teman-teman bisa ikutan komentar di bawah ya teman-teman. Well, ini udah sampai mana nih? Udah sampai ngegongsong bumbunya ya teman-teman ya. Sebenarnya mah kalau zaman dulu ya teman-teman ya, waktu aku masih kecil gitu, ibu aku juga masih hidup gitu ya teman-teman, aku tidak pernah mengenal blender ya teman-teman ya. Tidak mengenal karena memang tidak punya ya teman-teman. Ya namanya orang apa di kampung, aku kan juga dulu keterbatasan apa namanya dana ya teman-teman ya. Memang aku nggak ada gitu. Aku di kampung itu bener-bener semuanya manual ya teman-teman. Aku sama ibu aku itu kalau mau masak apapun ya diulek gitu, nggak punya blender teman-teman. Bayangin coba, sampai aku tahun berapa ya aku hidup, ibu aku tuh meninggal tahun 2012 ya, itu aja aku masih pakai manual ya teman-teman ya, semuanya masih serba manual, nggak punya kulkas, nggak punya blender gitu, nggak punya ya teman-teman ya, masak itu bener-bener masih manual. Nah dan ketika aku menikah alhamdulillah bisa beli blender ya teman-teman. Walaupun blender yang aku beli ini blender yang sangat murah, yang paling murah, yang harganya 100.000, yang apa namanya nggak tajam juga pisaunya, tapi itu udah aku syukuri banget ya teman-teman ya. 100.000 untuk bisa beli blender itu udah luar biasa banget ya teman-teman. Walaupun nggak estetik, tapi yang penting berfaedah ya teman-teman ya. Nanti masalah nggak tajam kan sebenarnya masih bisa beli lagi kan ya untuk pisaunya ya. Nah cuman memang aku belum beliin pisaunya sih teman-teman. Oke, dan kita udah sampai untuk kasih bumbu ya teman-teman ya. Aku udah kasih garam, udah kasih micin, terus
Jangan lupa dikasih saori sama kecap manis juga ya teman-teman ya, untuk bikin rasanya tuh jadi lebih sedap. Nah sebenarnya di sini tuh aku ada satu kesalahan ya teman-teman ya. Satu kesalahan aku adalah ayamnya harusnya lebih kecil-kecil lagi. Jadi ini tuh aku males ya teman-teman ya. Jadi kan waktu aku food prep itu kan dari sononya, dari ibu-ibu penjual ayamnya itu motongnya gede-gede teman-teman. Nah sedangkan aku di rumah nggak punya pisau yang gede. Pisau yang gede apa sih namanya, linggis ya? Kok linggis? Arit ya? Kok arit? Bendo, iya bendo maksudnya. Teman-teman tahu nggak bendo itu apa? Kalau orang Jawa pasti tahu ya bendo itu apa ya. Bendo itu bukan bando ya teman-teman ya. Kalau bando itu kan yang di atas kepala, yang di rambut. Bendo itu yang semacam kayak ya kayak pisau gitu, pisau tapi pisaunya yang gede banget itu loh teman-teman. Kalau di daerah teman-teman namanya apa teman-teman, bisa komentar di bawah ya teman-teman. Aku nggak tahu bahasa Indonesianya apa, cuman yang aku tahu dulu di kampung itu namanya bendo. Nah karena aku tuh nggak punya bendo, aku jadi nggak bisa motong-motong ayamnya lagi teman-teman. Jadi apa adanya yang dari pasar aja gitu, dipotongnya seperti itu, ya udah aku masak. Tapi mendingan kalau teman-teman mau bikin tongseng ayam juga, mendingan ayamnya ketika kita beli di ibu-ibunya, kalau kalian nggak punya bendo, langsung aja bilang bu dipotongin kecil-kecil gitu ya teman-teman. Jangan kayak aku nih, aku kan nggak bilang ya, aku nggak bilang itu karena awalnya niatnya mau buat digoreng biasa gitu teman-teman. Nah ternyata aku bosen, aku nggak pengen digoreng, aku maunya ditongseng. Jadi ya udah deh, dengan kondisi gede-gede aku bikin itu. Cuma lebih enaknya dikecil-kecilin aja teman-teman. Maksudnya potongnya potong kecil-kecil, jangan yang gede-gede begini. Kurang mantap sih kalau menurut aku. Bentuknya biar lebih enak aja gitu. Kalau tulangannya juga ikut kemasak, ke potong-potong itu kan sum-sumnya lebih kerasa gitu loh teman-teman. Alright, udah mau mateng nih untuk tongseng ayamnya. Aku belum say hi ya dari tadi ya. Nah aku nggak lupa ya teman-teman, aku mau say hi untuk teman-teman yang selalu gabung di channel Raffi dan Sanum. Hai, apa kabar untuk Bunda Azalia Safitri? Kemudian ada Bunda Ayu Rizky juga. Kemudian ada Memenyedul. Next ada Dapur atau Diary Murti ya, aku agak lupa, kayaknya Diary ya. Baru ya, teman baru aku nih teman-teman. Hai Bunda Diary Murti. Terus ada lagi Kalista The Mercy, Lili Nenggolan. Kemudian ada lagi Mama Radakia juga, Bunda Ardana, Bunda Twin, Bunda Dapur Cut Gusti juga. Apa kabar Bunda? Sehat selalu ya Bunda. Kemudian masih banyak lagi ya teman-teman ya. Pokoknya buat teman-teman yang pengen aku say hi, yang pengen aku senggol lagi, yang pengen kalau dulu ya di radio itu kan kalau bilang begitu ya teman-teman ya. Ada yang bilangnya mau ngedor siapa nih? Jadi kayak kirim salam itu punya bahasa yang lain ya teman-teman ya. Kalau di dunia broadcast itu kan didor, disenggol, terus di apa lagi ya, di say hi. Kalau aku ngomongnya di say hi ya teman-teman ya. Ya seperti itu ya teman-teman ya. Pokoknya yang pengen di say hi sama aku, kalian bisa komentar aja ya di kolom komentar. Next video pasti akan aku say hi kalian. Oke. Yaudah deh teman-teman, kalau gitu sekarang aku mau pamit undur diri dari channel Raffi dan Sanum. Thank you banget untuk yang udah ikutin video aku dari awal hingga detik-detik akhir. Maafkan aku kalau ada salah-salah kata atau sesuatu yang tidak mengenakan hati, karena masih banyak sekali kekurangan dalam video aku. Aku minta maaf ya teman-teman ya. Kritik dan saran boleh banget di kolom komentar ya teman-teman ya. Jangan lupa untuk menggunakan bahasa yang sopan ya teman-teman, agar tidak menyinggung, agar tidak menyakiti hati. Oke teman-teman. Alright, so finally aku Umiknya Raffi dan Sanum pamitan dari channel YouTube Raffi dan Sanum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see.